warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan presentasikan makalah kami berjudul Asas Bimbingan Konseling Keagamaan. Di sini kami mengangkat kasus tentang seorang anak yang broken home. Terima kasih. Pengertian asas-asas bimbingan konseling. Asas adalah segala hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, serta mendapatkan hasil yang memuaskan. Sedangkan yang asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling. Asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan siswa. Yang pertama, tiap-tiap individu memiliki kebutuhan. Yang kedua, ada perbedaan di antara peserta didik. Yang ketiga, tiap peserta didik ingin menjadi dirinya sendiri. Yang keempat, tiap individu memiliki dorongan untuk menjadi matang. Yang kelima, tiap-tiap peserta didik memiliki dorongan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya, asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling yang pertama yaitu 1. Asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Ketiga, asas keterbukaan. Keempat, asas kegiatan. Kelima, asas kemandirian. Keenam, asas kekinian. Ketujuh, asas kedinamisan. Kedelapan, asas keterpaduan. 9. Asas kenormatifan. 10. Asas keahlian. 11. Asas alih tangan kasus. Dan ke-12 asas tukuri handayani. Adapun asas-asas bimbingan dan konseling menurut Islam, yang pertama, asas-asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan dan konseling Islami tujuannya adalah membantu klien atau konseli, yakni orang yang dibimbing, mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim, dengan berlandasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Asas fitrah. Bimbingan dan konseling Islami merupakan bantuan kepada klien atau konseling untuk mengenal, memahami, dan menghayati fitrahnya, sehingga segala gerak tingkah laku dan tindakannya sejalan dengan fitrah tersebut. Asas fitrah ini berlandaskan Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Yang ketiga, asas lillahi ta'ala. Bimbingan dan konseling Islami diselenggarakan semata-mata karena Allah. Segala sesuatu itu dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-An'am ayat 162. Keempat, asas bimbingan seumur hidup. Manusia hidup bagaimanapun tidak akan ada yang sempurna dan selalu bahagia. Oleh karena itulah, maka bimbingan dan konseling Islami diperlukan selama hayat masih dikandung badan, sesuai hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Keenam, asas keseimbangan rohaniyah. Rohani manusia memiliki unsur daya kemampuan pikir, merasakan atau menghayati dan kehendak hawa nafsu, serta juga akal. Yang ketujuh, asas kemaujudan ilmu. Asas kemaujudan individu. Bimbingan dan konseling Islami berlangsung pada citra manusia menurut Islam, memandang seorang individu merupakan suatu maujud atau eksistensi tersendiri. Yang kedelapan, asas sosialitas manusia. Yang kesembilan, asas kekhalifahan manusia. Yang kesepuluh, asas keselarasan dan keadilan. Yang kesebelas, asas pembinaan akhlakul karimah. Yang kedua belas, asas saling menghargai dan menghormati. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai seorang guru BK dari SMA 1 Amuntai. Pun kasus yang akan kami angkat yaitu mengenai pengaruh anak yang mengalami broken home terhadap sekolahnya. Yuk ikutin terus yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelumnya kami dari mahasiswa Sairah Amuntai lokal di 19 ingin mewawancarai Bapak mengenai bahwasanya broken home itu adalah sebuah kasus yang menyangkut kedua orang tua mereka ini bermasalah sehingga menyebabkan anak ini menjadi liar atau semacam tindakan yang menyalahi dalam sebuah aturan, baik itu aturan dalam sebuah norma
agama ataupun manapun. Kemarin memang ada permasalahan dan ini realita. Dengan penggunaan asas ini kita melakukan dengan sebuah asas kekinian. Asas kekinian itu asas sekarang ada masalah kita selesaikan dan dengan menggunakan sebuah asas keterbukaan. Nah, kaitan dengan kita menggunakan asas kekinian dan asas keterbukaan, kita lakukan pendekatan di antara keduanya. Ini memang kasusnya ini anak ini mau keluar, mau berhenti. Nah, ini kasus yang kami tangani kemarin. Ini memang sebuah kenyataan aja yang kita ambil supaya menjadikan sebuah pengalaman bagi kita. Jadi saya datangi ibunya, saya terbuka dengan ibunya, saya datangi bapaknya di persawahan. Kita beritahu keadaan anak. Kami datangi dengan wali. Alhamdulillah orang tuanya ini tidak ada mengaitkan antara permasalahan orang tua dengan ibunya. Jadi antara bapak dan ibunya tidak ada kaitannya dengan anak. Hanya anak yang berkaitan dengan orang tua. Karena orang tua cerai, anak jadi korban. Nah, alhamdulillah di dalam penanganan tersebut kami di dalam ini bekerja sama dengan wali. Setelah berbicara dengan orang tua dari perempuan sebagai mamanya, alhamdulillah mamanya kira sebagai guru juga tidak mau anak ini jangan sampai korban, jangan sampai anak ini berhenti. Kami nasihati, kami tetap serendah-rendahnya diri kita, tetap kita itu dengan anak yang berlaku yang istilahnya itu kita merendah, kita terbuka, kita mengayomi, kita memberi dengan tali kasih, kita mengulurkan tangan. Kami dengan wali memberikan masukan seperti itu panjang lebar. Alhamdulillah anak ini menerima dan mau kembali masuk ke kelas 10. Dan kami berharap anak tersebut jangan mengaitkan kedua orang tua yang sudah bercerai karena perkenalan termasuk orang tua kan. Jadi kami berharap ternyata anak itu betul-betul menerima dan menerapkan di dalam dirinya bahwa saya betul-betul ingin sekolah, ingin selesai di sini. Mungkin dengan harapan kita, dengan penanganan segera, anak ini merasa terkayomi, merasa terlindungi, merasa diasuh, dibimbing, betul-betul merasa seperti anak sendiri. Alhamdulillah pada saatnya sampai di kelas, naik ke kelas 12, lulus. Alhamdulillah lulus, orang tuanya gembira, ibunya gembira, melanjutkan ke S1 sampai ke S2 sekarang sudah berhasil. Masih memiliki bagaimana pengaruhnya dalam prestasi belajarnya. Anak yang broken home ada kaitan dan pengaruh yang signifikan, yang negatif dari sisi belajarnya, walaupun dari sisi sikapnya, walaupun sikapnya masih belum berkaitan dengan namanya berkarakter. Nah di sini kalau kita lihat nilainya, anak ini sebenarnya pintar karena sikapnya aja. Jadi kami bapak kemarin menemukan memang anak ini sudah cerdas duluan. Jadi tidak membiarkan kami kalau anak sudah mau ditangani dengan segera, menggunakan disiplin dengan segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berjalan seperti bajingan,
Sepanjang